Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Makna es veritas et praevalebit, artinya agunglah kebenaran itu dan ia akan menang. Hoak pemuka agama gagal menutupi fakta kebangkitan. Saudaraku yang terkasih, rupanya kematian Yesus tidak membuat para pembencinya merasa puas. Para pemuka agama meminta kepada Pontius Pilatus supaya kubur Yesus dijaga tentara dengan alasan supaya tidak terjadi penyesatan terhadap umat. Para pemimpin agama, yaitu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, telah membunuh Yesus. Kali ini mereka berupaya sekuat tenaga dan dengan berbagai cara untuk menghilangkan pengaruh Yesus. Demikianlah berita Injil Matius. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Saudaraku yang terkasih, sungguh sangat keterlaluan kemunafikan para pemimpin agama ini. Coba perhatikan apa yang mereka lakukan untuk menyingkirkan Yesus dan menghilangkan pengaruhnya bagi kehidupan. Injil Matius menulis, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Ayat tersebut memberitakan bahwa ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendatangi Pontius Pilatus meminta supaya kubur Yesus dijaga, mereka melakukannya pada hari Sabat. Demi menyingkirkan Yesus dan menghilangkan pengaruhnya, mereka dengan sengaja melanggar hukum Sabat, hukum yang mereka anggap hukum paling suci yang harus ditaati. Lalu, berhasilkah usaha mereka itu? Segala upaya yang mereka lakukan ternyata gagal total. Kebangkitan Yesus tidak bisa dihambat oleh siapapun dan dengan cara apapun. Tidak ada sesuatu yang bisa menghentikan kuasa kebangkitannya dan menghilangkan pengaruhnya bagi dunia. Demikianlah berita Injil Matius. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudaraku yang terkasih, para pemimpin agama Yahudi menyebut Yesus sebagai si penyesat atau si penipu. Namun sebenarnya mereka sangat ketakutan ketika mendengar berita bahwa Yesus telah bangkit. Mereka berusaha menyangkal berita kebangkitannya dengan menyogok para tentara untuk menyebarkan hoak, kabar bohong yang dibuat untuk menutupi fakta yang terjadi sebenarnya. Demikianlah berita Injil Matius. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Saudaraku yang terkasih, segala cara telah dilakukan para pemimpin agama Yahudi untuk menyingkirkan Yesus dan menghilangkan pengaruhnya. Mulai dari pengkhianatan, keterangan saksi palsu, rekayasa pengadilan, sampai menjatuhkan hukuman mati. Tetapi apakah yang terjadi? Pada hari ketiga setelah kematiannya, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan tentunya berita tentang kebangkitannya itu langsung tersebar ke seluruh penjuru kota Yerusalem.
Melihat hal itu, para pemuka agama berupaya menutupinya dengan sengaja membuat kabar bohong. Mereka memberi sogokan kepada para penjaga kubur Yesus untuk mengabarkan bahwa mayat Yesus dicuri oleh para muridnya. Tetapi hoak atau kabar bohong yang mereka buat gagal menutupi fakta tentang kebangkitannya. Fakta bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati tidak mungkin dihilangkan dengan usaha apapun, termasuk melalui rekayasa informasi demi menutupi kejadian yang sesungguhnya. Saudaraku yang terkasih, segala rencana jahat yang dilakukan manusia pada akhirnya tidak akan dapat menghentikan kebangkitan Yesus. Injil kebenaran Yesus Kristus lebih besar dari segala rancangan kejahatan yang diciptakan manusia. Saudaraku yang terkasih, selamat merayakan Paskah dan tetap semangat mewartakan berita kebangkitan Yesus, karena kita adalah saksi-saksinya. Amin.